Resource yang tertrigger lumayan mahal nggak sih, Prof? Otomatis ya nanti setup turtle-nya akan sedikit lebih diuntungkan untuk Onyx. Gak cuma setup turtle sih, setup Vito, menit 1:20, semuanya akan tergerak dari Onyx untuk lebih agresif. Apalagi untuk kita lihat ya dari segi emblemnya, Haritnya Bargain Hunter, jadi Zafiro kayaknya bakal memanfaatkan itemnya secepat mungkin ya. Dengan adanya potongan harga 5%. Ini dia nih Prof, Onyx kayaknya menjalankan agresivitas di awal. Dan mereka berhasil sejauh ini. Ya dengan damage yang dimiliki juga sama Luti ya nantinya dengan Rapture yang dibawakan. Sementara ya masih belum terlalu diganggu gold lane-nya, memang dibiarkan dulu. Bergerak ke arah pola farming nih. Harusnya ya Rine punya keunggulan yang jauh lebih tinggi dengan mobilitas dan juga pattern farmingnya. Oke, Drake. Dipukul mundur tapi mendadak. Ada pergerakan dari Rine siap untuk bisa memberikan damage ke arah beberapa player tapi malah dengan adanya Sun semuanya dihalangin. Momentum mendadak hilang. Semuanya misposition ya. Mau ngasih damage kena burst juga. Oh, Sans, tenang. Dreams tidak akan dibiarkan recall secara baik-baik saja. Diganggu terus. Diganggu terus ya. Apalagi buat menuju ke setup dari Turtle. Udah pasti Altrigo bakal di-press terus-terusan. Yep. Sementara untuk sekarang telah terjadi lagi pertempuran sedikit di arah tengah. Namun Nino masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Sulit banget kehidupan dari Alter Ego. Berat ya. Semuanya mau maju, kena burst, kena damage juga. Dan akhirnya membuat kesempatan di area turtle yang disecure oleh Kairi. Ini cukup bebas, tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Tanpa menggunakan Ice Retribution ya. Kayaknya emang balik lagi Ice Retribution-nya akan digunakan ketika bertemu dengan hero. Dan buat sekarang masih belum ada gerakan portal atau bahkan teleportation diversion dari Luoyi. Karena siapapun bisa melakukan inisiasi menurutku dari Onyx. Tinggal menunggu aja nih, siapa yang bakal open initiate duluan. Apakah dengan menggunakan diversion dari Luoyi atau shortcut dari Chip? Oke, tinggal tunggu aja siapa yang main duluan ya. Atau ya bisa dua-duanya bahkan. Barengan. Siap, alright. Oke. Ini Sans dari tadi ngepok terus-terusan sih. Dreams dan Hijume nggak dibiarin ngasih clear secara tenang. Oh, Ijume kena ganggu terus loh. Beda, udah satu level, sementara Nino di atas. Namun sekarang mendadak Ludwig, itu buset kombinasi yang begitu indah loh. Jab. Double jab ya. Dan lagi sih dengan double jab, apalagi jabnya burst damage itu pasti bakal ngerepotin. Waduh, Pak Pulung apa itu? Nah, CEO berarti itu. Oh, MVP-nya CEO. KB MVP-nya manajer, coach. Coach lah. Coach, waduh. Hari ini saya full pokoknya MVP-nya coach. Portal? Oke, namun di tempatnya berbeda. Mendadak Hijume menjadi korban. Pak Pulung KB anti Oni. Ya Allah, ini ada lagi nyanyian di belakang loh. Gak udah. 2 tahun gue udah. Alright. Tapi Oke, namun sekarang Sans yang malah terjebak sendirian. Sans melawan Doran tidak gentar sama sekali. Malah bantuan yang tepat waktu hadir. itu tenang juga dia untuk bisa memainkan duality-nya sehingga ada sebuah self mechanism defensif yang bisa dilakukan oleh Sans itu sendiri. Ya, ditambah dengan adanya shield. Bonus juga dengan Brave Smite, jadi dia bakal survive. Oh, ada kecolok. Dan keambil sepertinya Rine. Tidak memiliki orange buff, tidak akan ada efek slow. Dan purple buff-nya kali ini mau tidak mau harus didapatkan dibanding nanti Onyx bakal invade lagi. Ya, tapi ini mengetahui informasi juga ya untuk akhirnya tidak memiliki retribution di saat Lord dari turtle-nya udah spawn. Tapi ya ini Alter Ego juga akan tertahan sih. Mereka nggak akan bisa kontes. Balik lagi mereka membawakan Assassin Jungler di mana Joy ini akan mudah terkena cancellation di tubuh dari seorang Fredrin. Wow. Tetap turtle-nya udah pasti bakal langsung dipegang terus sama Onyx ya. Mereka juga punya shortcut. Kiboy bahkan yang menghadang. Oke, dan sekarang panggilan sudah terjadi. Namun mendadak Rine berhasil mengamankan ke arah turtle tersebut. Tapi sakit banget damage yang dia udah dihasilkan. Dan Dreams, bahkan Rine 3 player total dari Alter Ego kini langsung beragam nyawa begitu saja. Dan sekarang mereka berpindah tempat mencoba untuk bisa mencari di mana lagi sisa player Alter Ego. Wah ini bakal main cepet banget sih buat Onyx. Mereka kehilangan memang dari turtle-nya, tapi nggak kenapa-napa. Mereka tetap bisa Wah, di bagian membayarkan. belakang Hijume. Waduh, hidupnya langsung kena begal kayak begitu. Dan Hijume selesailah sudah. Bahkan sekarang Arpi hampir saja menyusul. Ini apa yang harus dilakukan oleh Alter Ego dengan banyaknya penguasaan vision kayak gini, bro? Wah ini jatuhnya cuma bisa nge-react doang ya buat sekarang. Karena Alter Ego kalau mau mengimbangi draft dari Onyx, mereka harus menangin early game-nya. Tapi terlihat early game-nya nggak menang banget. Point kill juga 0-6. Dalam keadaan sekitar 3.700 gol tertinggal. Dan yang bisa dilakukan Alter Ego adalah menunggu miss inisiasi dari Onyx.
Mungkin kayak portalnya dibuka tapi nggak masuk semuanya atau hancurkan portalnya. Diversion aja bener-bener repotin. Karena apa? Karena Lutfi-nya dikirimkan untuk membersihkan laning jauh. Lagi ya. Dua Lagi. kali nih. Ya. Mereka udah berusaha loh tadi ya, Traction Pulse juga di situ loh. Susah tapi ya memang dengan vision yang leluasa banget dari Onyx. Mereka bisa masuk ke area jungle dari Rine, tapi wop, Kairi. Terlalu tebal sepertinya. Kairi kali ini menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang Gibonya masuk lewat belakang, akan seperti apa lagi? Setup yang akan dibangun oleh Onyx. Yap, upaya dari shortcut yang ternyata masih belum berhasil ya untuk dilanjutkan lagi sebagai team fight-nya. Karena purple buff memang masih bisa di-skirt oleh Rin. Tapi di sisi lain, Alter Ego mereka lagi kalang kabut. Mereka benar-benar dimainin banget dari segi landing yang jauhnya juga, Prof. Macro play. Itu dia. Ini Luoyi, Chip bener-bener jadi dua sosok yang paling mematikan dari Onyx. 5.000 gold bener-bener pelan tiba-tiba kaya buat Onyx-nya. Dan Lutfi, dia tinggal ikutin alurnya aja. Dia tinggal mainin laning jauh, dia dipanggil dengan portal shortcut. Atau kalau dia tiba-tiba join tim fight besar tapi landingnya harus diberesin, dia tinggal di diversion sama Suns. Cukup mencekik ya buat Alter Ego sekarang. Yap. Oke, Tapi sepertinya nggak akan tinggal diam Alter Ego sekarang. Wih, oke, Hijume. Tapi di bagian belakang Lutfi bisa saja memberikan damage ke arah Hijume. Namun untuk sekarang malah Dreams yang udah hilang dengan sangat-sangat cepat dan berpindah tepat. Langsung sandwich gaming. Giboynya mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Arvi. Dan sekarang waktunya untuk Sapero bisa 1v1 situasi dan benar saja Sapero berhasil mendapatkan langsung ke arah Arvi. Walaupun sudah ada nyajian dari Rine dan tidak memberikan impact apapun 4 player. Lejap seketika. Wah, dan bahkan gak dikasih ampun loh, Nino diliatin sampai depan dari base turretnya. Ini Outer sekarang udah hancur, tentu gak buru-buru tapi guntingan dari arah belakang yang dilakukan oleh Onyx ini serem banget sih. Ya dilepas ya, mereka lebih memilih untuk makan hero-nya aja. Dan ketika hero-nya udah tumbang, ya udah, turtle-nya bakal jadi free. 0-10 dengan 8.000 gold di portal lagi shotgun. Oke. Diajak berantem lagi. Akan seperti apa? Akankah mereka sanggup untuk bisa menyaingi agresivitas yang dimiliki oleh Onyx, tapi Nino-nya diusir. Hampir saja Nino tumbang, tapi setidaknya punggungnya sudah terbakar. Itu pressure rat yang punya damage juga ya. Dan di saat pemain-pemain dari Alter Ego nge-react apa yang dilakukan oleh Onyx, mereka nempel semua. Dan itu adalah zona yang sangat-sangat enak dari Onyx untuk bisa memainkan sisi powernya. Iya. Terutama untuk Suns. Ada banyak ya, ada rotation dan ini ada yang sendirian anyway. Yap, dan Rine terjebak. Akankah dia bisa selamat? Tapi sakit banget damage. Lutfi, Prof. Sekali pukul, coba lihat tadi. Lutfi dengan Jeff-nya. Pakito lawan Joy, emang udah sering kita lihat dulu di XP lane. Dan memang selalu dimenangkan sama Pakito untuk tipe damage burst-nya. Wow, ini gak ngasih ampun sih. Menit 8, 9.500. Perbedaan yang sangat-sangat membuat dari Alter Ego kebingungan. Mereka mau main makro susah, mau main team fight under. Shortcut dibuka lagi. Yap, dan Giboy hadir kembali bagian bawah. Setidaknya itu pun akan menjadi sebuah blokade untuk beberapa pemain dari Alter Ego. Dan lihat, gak semua member Onyx itu mau masuk ke dalam portalnya. Mereka tahu ada call-nya. Yap. Itu kayak mereka mau paksa aja, apakah nanti bakal ada keluar battle spell atau ultimate penting dari Alter Ego. Baru nanti mereka akan react lagi dengan diversion dari belakang. Ini orange buff udah bukan jadi rezekinya Rine lagi sih harusnya. Udah harus diklasin ya. Iya udah, bukan milik itu mah, tapi wow. Wah, dibegal lagi dong Rine. Bisakah dia kabur masih? Iya. Masih bisa. Untungnya Kiboy juga gak ada shortcut ya. Sehingga Rine-nya masih bisa selamat juga untuk kabur. Tapi ya dia gak bisa sih mainin lane jauh kayak tadi lagi. Bahkan sekarang udah gak bisa dipegang sama Alter Ego buat laning jauhnya ya. Iya. Lihat, Lordnya di bawah, Onyx invade-nya ke purple buff karena mereka tahu mereka punya diversion. Yap. Sementara untuk sekarang mereka sudah mulai berkumpul dari Purple Buff. Akan seperti apa lagi? Namun Purple Buff mau tidak mau harus direlakan. Mana nih? Berpindah tepat. Dan Rine kembali menjadi korban banget tuh sekarang. Untungnya masih ada Path of Guardian. Ini tensinya Buset tinggi. Arvi. Wow, zaman Force Chrono Dash yang begitu menyakitkan tadi sudah diperlihatkan oleh Sapero. Wah, ini tensinya cepet banget, tinggi banget dan Onyx nguasain semuanya, Bro. Ya kan? Jadi nggak mungkin nggak ada alasannya mereka ngumpul berlima di dalam diversion. Mereka pasti bakal cari team fight, bukan ke area Lord. Dan mereka ingin memecahkan base turret pasif di bagian top lane terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan team fight di area Lord. Waduh, Oke. sakit banget lihat. Lord hanya menjadi angan-angan untuk Alter Ego kali ini. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Gak bisa lagi. Ya, itu tadi lihat gak? Kena dispersion rotation. Hijume hilang setengah dari Iya. full bar HP-nya. Udah cukup ya dari segi damage-nya ya. Karena Sangat. balik lagi duality-nya
sangat menyakitkan sekali. Dan apalagi udah punya 2 Magic Wand, berarti akan menuju ke Bloodwing seharusnya. Karena kalau 3 baru Holy Crystal. Dan sekarang dengan perbedaan 11.000 gold lead, apa yang bisa dilakukan Alter Ego? Menunggu Onyx blunder. Blunder nggak ya Onyx? Itu yang menjadi pertanyaan ya. When ya Onyxnya blunder nih untuk bisa mengembalikan keadaan. Tapi butuh blunder berapa kali? Dengan gap setimpang ini, Prof. 2-3 mungkin. Waduh. Iya. Nih udah 0-13, 0-15 wah Navi nih skor. Waduh. Oh, bukan. Tung. 0-16 masih bisa. Aduh. Tenang Nafi, aku bersama kalian. Tapi ya untuk sekarang Lordnya memang dibiarkan dulu di arah topnya. Again ya masih ada Holy Defense juga. Tapi masalahnya Alter Ego secara high ground juga mereka akan mengandalkan Hijume dan Arfi. Yap. Oke. Karena sekarang Lord bergerak di area atas. Lord akan menabrak masuk. Seperti apa lagi akankah itu semua berhasil? Andai kalau tidak, mungkin akan ada blunder yang bisa diciptakan. Namun terlihat kali ini mereka sudah mulai bergerak di area mid dan cukup santai terlebih dahulu. Iya pelan-pelan ya, tapi mematikan dan konsil Yap, terdengar. itu dia ada konsil yang memang sudah terdengar tapi Kiboynya langsung balik ke arah. Belum ada setup yang akan mereka bangun tapi di bagian atas Lutfi berhasil menghancurkan Karao Tertaran. Oh ini gak boleh lengah ya. Alter Ego lengah dikit, banyak yang hilang. Jungle, Ya. turret, Ya, hilang semua satu persatu. nyawa. Wait, terjebak sendirian Kiboy. Hampir saja apa yang terjadi Avatar. Om Guardian. Namun sekarang mereka berpindah tepat. Mendadak. 4 player lainnya lagi dari Onyx. Mereka siap hadir dan juga membalaskan apa yang sudah dilakukan terhadap Kiboy. Waduh. Karena Kairi hampir saja. Tapi Kairi terjebak. Kairi memiliki sedikit SP lagi dalam tubuhnya. Tapi terlalu sakit pula damage dari pemain Onyx yang berbeda dengan Lutfi. Sudah siap untuk bisa baku jam habisnya sekarang Nido. Nino down. Dan Narvi dikejar sampai ke dalam rumah mereka sendiri. Tidak ada ampun sama sekali. Dan bahkan kali ini kemenangan dipermata untuk Onyx. Odik. 16.000 perbedaan gol. What? Onyx tidak menang di game ini. Onyx menghancurkan Alter Ego di game yang pertama. 1-0 yang begitu menyakitkan tentunya bagi kawanan Alter Ego. Wah, dan bayangkan ini Fredrin rasa assassin. Dia kuat, dia punya damage, dia punya sisi. Dan tidak tersentuh sama sekali. Legendary tadi menutup game yang pertama. Wow, ini Alter Ego benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain dari awal. Perbandingan gold yang sangat jauh sekali. Jauh sekali. Karena dari awal kita lihat tidak ada poin kill yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim Alter Ego. Dan bisa terlihat juga bagaimana pertukaran yang bisa terjadi. Sehingga membuat keuntungan selalu ada di kubu dari Onyx. Yap. 1-18 poin kill. Benar. 17.000 gold lead Pak Pulung. Yap, 17.000 gold lead Ul. iya. Terlalu jauh. Dan ini juga satu poin Wow. kill yang diambil Alter Ego. Yep. Itu kematiannya Kiboy yang memakan banyak resource. Betul, dan memancing semuanya loh tadi. Ini luar biasa loh. Ini Onyx sekalinya mengamuk, Onyx sekalinya permainan meningkat. Nah. Kayak begini loh, Prof. Onyx sekalinya ngamuk, itu deket Velodrome. Iya. Kayak season 13 lagi dia. Betul. Ya kan season 13 dia kan agak ada sedikit turbulence. Tapi ya pas di playoff-nya ya begini. Ini nanti mereka bisa nge-counter nih, Prof. Kalau di luar sana mungkin ada yang bilang ini bukan era Onyx, tapi kan tiap era ada Onyx ya, Pak. Jadi kan, Benar. Kata-kata saya tuh oh di season iya kan, 13. begitu ya, Pak ya. Iya. Iya kan bisa di-counter. Saya yang bilang itu. tuh.